Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Bunyi firman Tuhan demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan ini, baik ucapan, pemikiran, perbuatan, dan tindakan kita itu sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan, bahkan kejatuhan kita ke dalam dosa. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya kita ini adalah orang-orang berdosa. Nah, orang-orang berdosa tentu saja akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa juga. Ya. Nah, oleh karenanya firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi menjelaskan atau memberitahukan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan ini mungkin ada sebagian orang yang memaknai bahwa kalau begitu kita harus memberikan porsi yang sangat besar untuk mencari kebenaran Allah, dalam artian kita harus melakukan perkara-perkara rohani. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara duniawi, artinya kehidupan keseharian kita, mencari nafkah ya, dan lain sebagainya. Yang saya pelajari saudara, firman Tuhan ini ya, yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, adalah bermaksud bahwa setiap kita sebelum memulai kehidupan atau sebelum memulai pemikiran ya, perbuatan, tindakan, ucapan, kita harus terlebih dahulu mencari tahu kebenaran firman Tuhannya apa. Ya, jadi kita mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Lalu dari dasar itu kita mulai melakukan aktivitas kita. Nah, ada banyak orang di dalam kehidupannya, mereka beraktivitas sepanjang hari ya, memberikan segala daya upaya, energi dan waktu, sampai nanti terjadinya ada waktu senggang, lalu waktu itu yang dipergunakan untuk Tuhan ya, Senin sampai Sabtu dipakai untuk beraktivitas ya, lalu kemudian hari Minggu 2 jam saja di gereja. Saudara bisa bayangkan dengan pola kehidupan seperti ini, apakah kita mungkin berkenan di hadapan Allah? Bukankah kita di dalam dunia ini bukan bertujuan untuk mencari kehidupan duniawi, tetapi kita mencari perkenanan Allah supaya kita dapat masuk dalam kerajaan sorga. Ya, jadi kita memang kan sebetulnya ada di dalam dunia ini bukan berjuang untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi kita berjuang bagaimana caranya supaya kita dapat hidup di dalam kerajaan Allah, ya, kehidupan kekal. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi memberikan panduan kepada kita bahwa kita harus setiap kali membaca firman Tuhan supaya kita mengenal ya, apa maksud Tuhan ya, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak berkenan untuk kita kerjakan. Sehingga ketika kita mengetahui itu ya, mencari kebenaran Tuhan, kita sudah mengetahuinya, maka ketika kita melangkah, apa yang kita lakukan itu akan berkenan kepada Allah, sehingga kita dapat terhindari daripada jatuh di dalam dosa atau perbuatan-perbuatan sesat lainnya. Nah, jadi saudaraku, firman Tuhan yang barusan kita baca tadi ya, sangat penting untuk kita pahami. Karena apa? Kalau kita baca pada ayat yang sebelumnya ya, ayat 31 dan 32, bunyinya demikian, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Ya, jadi segala kekhawatiran tentang kehidupan duniawi itu, kata firman Tuhan barusan, itu adalah dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Artinya ketika kita tiba pada ayat ke-33 yang mengatakan untuk kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana kita berarti harus membaca firman Tuhan sebelum melakukan segala sesuatunya, maka itulah yang berkenan di hadapan Allah. Ketika kita memulai kehidupan ya dengan merenungkan firman Tuhan, dengan mengenali apa yang dikehendaki Tuhan kita perbuat ya, apa yang tidak dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat, maka segala sesuatu yang kita lakukan kemudian itu pastilah sesuatu yang akan berkenan pada Allah. Demikian saudara untuk renungan kali ini. Kiranya memberkati saudara. Sampai jumpa pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.